Haleluya, puji Tuhan. Shalom GBI Rayon 1I. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Allah kita. Dia bertahta atas hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Tepuk tangan yang luar biasa tentunya. Hey. Mana sukacita saudara pagi hari ini? Dimanapun kau berada, goyangkan badanmu, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, katakan Tuhanlah kita berkata di atas pujian umatnya. Tuhanlah kita berkata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Angkat dua tangan saudara. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa kesembuhan, pemulihan, kemenangan pagi ini. Dengan semangat Tuhan Allah kita berkata. Di mana Bapak Ibu? Di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian. Kami suka Tuhan, angkat dua tangan saudara. Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Katakan bila Allah hadir, bila Allah hadir. Hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Lebih lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Lebih lagi saudara katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Sekali lagi angkat dua tangan saudara semuanya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Angkat dua tangan saudara, sama-sama kita katakan ada kuasa. Haleluya, ada kuasa. Ada kuasa yang tercurah pagi ini. Ada kuasa yang tercurah pagi ini. Kami sembah dengan mengucap syukur Tuhan. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Sangat baik Tuhan. Kau luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Sungguh manis Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Yesus. Engkau kudus, Engkau kudus. Engkau dahsyat, Engkau mulia. Engkau perkasa. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Kisah. Sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan yang layak, yang agung perkasa. Ketenangan kami dapat, oh terima kasih, oh terima kasih. Mari sama-sama sembah Dia saudara. Mari sama-sama masyurkan namanya yang besar. We call upon your name Jesus.
katakan dengan iman saudara. Jesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami mau katakan ya Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Panggil Yesus, Yesus kami berserah ya Tuhan, kami berserah. Panggil Dia Yesus, saudara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Karena Kaulah Tuhan bagi setiap kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yes, amen. Berdaulat atas hidupku, ku kami pandang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, saudara. Tuhan di hidup kami, Tuhan di hidup kami. Kuyara labana syada yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Kuyara labana syada yara laba yara laba. Kuyara labana syada yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Kami sembah ya Tuhan, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama nyatakan, saudara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Jesus, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
Mari angkat pujian ini bersama-sama saudara. Haleluya. Katakan puji Tuhan, haleluya. 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 Katakan haleluya. Sekali lagi saudara. Mari katakan haleluya. Haleluya. Lagi, sekali lagi, haleluya. Kami bangga punya Tuhan Allah yang dahsyat dan hebat seperti Engkau. Namanya Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Ada kesembuhan pagi ini kami terima, kekuatan yang baru kami terima, sukacita yang baru kami terima. Semua kami dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Engkau yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Kita tidak terasa sudah masuk minggu kedua pada bulan Juni tahun 2020. Haleluya. Amin. Terus kita berdoa supaya bulan depan kita bersama-sama bisa beribadah di gereja Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita haus hadirat Tuhan, haus dengan kasih Tuhan. Mari buka hati saudara. Ikuti pujian ini melalui WL dan Singer. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, betulkah saudara seperti pujian ini? Saudara rindu hadirat Tuhan? Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan yang besar. Ada kekuatan
akan menolong saudara dan saya. Maka itu saudara, mari kita sungguh-sungguh dari hatimu yang dalam, dari hati kita semua, melalui pujian ini, biar didengar oleh Tuhan Yesus yang ada di surga. Mari buka hatimu, mari saudaraku nyanyikan sungguh-sungguh. Mari angkat tanganmu, panggil dia Yesus, Allahku, Yesus Tuhanku. Berarti Tuhan bagi hidupku. Sekali lagi saudara yang di rumah, panggil nama Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, penolongku, keselamatanku. Segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan engkau segalanya. Mari kita berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Limpatkan Roh Kudus dalam ibadah ini. Limpatkan kuasa Roh Kudus dalam ibadah ini. Haleluya. Shikala barama sande harabalabo. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, telah menolong kami. Turunkan api kemuliaan-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Yang di rumah-rumah dilawat, dijamah oleh api-Mu Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala, menyala-nyala, berkobar-kobar. Haleluya. Api-Mu terus membakar roh kami, membangkitkan roh kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Yesus, Yesus. Rasakan saudara, dalam penyembahan-Mu
Karena kau menyembah dari hatimu yang dalam. Rasakan jamahan Tuhan. Kau merindukan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Engkau mendapat lawatan Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam Engkau lah Tuhan ada kekuatan. Hanya di dekat Engkau lah ada ketenangan Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah memanggil, memilih kami. Kekuatan hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Manusia terbatas. Hidup kami Tuhan kami serahkan padamu. Kami akan melakukan apa yang Kau inginkan. Tuntun hidup kami. Kami mau belajar taat dan setia Tuhan. Biar minggu kedua ini kami pasti diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu akan memberikan jalan terang untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu sampai mengalir kepada umat-umat-Mu yang di rumah. Engkau tahu keadaan umat-umat-Mu yang di rumah Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus, mulai bilu Yesus, penyakit apapun disembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun keadaan, umat-umat-Mu mengalami kelelahan, kelemahan. Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau turut bekerja untuk membebaskan umat-umat-Mu dari kelemahan. Engkau beri kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Berapi sekali lagi ibadah ini Tuhan. Hanya Engkau lah Tuhan kekuatan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Shalom sekali lagi saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan di mana saudara berada. Baik dalam keluarga Rayon 1I yang saya rindukan. Kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah. Doakan bulan Juli kita bisa bersama-sama lagi. Amin saudaraku kasih dalam Tuhan. Kerinduan kita akan dijawab. Biarlah bulan Juli kita berkumpul beribadah. Meskipun dengan batasan-batasan kita ikuti saja. Saya percaya Tuhan Yesus pasti hadir. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, aku kasih dalam Tuhan, saya akan lanjutkan saudara firman Tuhan dari minggu pertama ya tentang permasalahan saudara. Dan minggu kedua ini pun tentang permasalahan juga. Mengatasi permasalahan, saudara kasih dalam Tuhan itu memang tidak mudah. Permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan manusia yang masih hidup di bumi ini. Masalah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap orang. Ya, saya ulangi saudaraku kasih dalam Tuhan. Masalah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap orang. Maka dengan hal itu saya tekankan di sini sebagai hamba Tuhan, ya. Sehingga umat Tuhan harus bertobat. Itu jalan utama dulu. Tindakan utama kita dulu sebagai umat Tuhan. Bertobat. Bertobat dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, bukan sekedar, tapi pertobatan sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh itulah yang dapat mencari hadirat Tuhan. Pertobatan sungguh-sungguh kita sebagai umat Tuhan bisa melekat kepadanya. Kalau kita nggak bertobat sungguh-sungguh, kita hanya sekedar atau pura-pura apalagi. Bagaimana kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Tadi saya sampaikan, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Karena Tuhan sudah beri kemenangan di kayu salib. Tuhan sudah nyatakan kebangkitannya.
Tuhan sudah naik ke surga, itu kemenangan bagi kita nih umat-umat pilihan. Oh, bagi saudara yang di rumah, bagi keluarga saudara yang di rumah, yang sudah mendengar. Maka saudara, bagian saya sebagai umat-umat pilihan, bertobat. Tidak ada lain. Tidak ada lain, cara lain gak ada. Hanya bertobat. Dengan pertobatan itu kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan kan lihat pertobatan kita sungguh-sungguh enggak. Atau sekedar pura-pura. Atau tambal sulam. Enggak akan bisa kita melekat kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan hidup harus dalam pertobatan. Ada kuasa Roh Allah. Kuasa Roh Kudus menjadi kendali dalam hidup kita. Wow. Saya suka cita luar biasa. Kenapa? Kalau kita bertobat sebagai umat Allah, ada kuasa Allah. Kuasa Allah, kuasa yang besar. Siapa lawannya? Tidak ada. Ada kuasa Roh Kudus yang tidak kelihatan. Itu bekerja dalam hidup kita. Kita akan bisa menyelesaikan segala perkara dengan apa? Kemenangan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka umat Tuhan harus dalam pertobatan. Kalau mau terima kuasa Roh Allah dan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Saudaraku, setiap orang yang hidup pasti tidak luput dari permasalahan. Maksud saya, saudara, saya pun tidak luput dari masalah. Baik dalam dunia kerja saya, baik dalam pelayanan, dalam keluarga. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan saya. Dengan pengalaman saya. Dengan hal-hal yang lain, apa yang saya miliki nggak bisa. Terbatas. Saya hanya lari kepada Tuhan. Hanya saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan tolong saya. Tanpa Engkau, masalah saya tidak akan selesai. Hanya Engkau lah Tuhan. Saya hanya megang dada saya. Saya hanya megang kepala saya. Kendalikan saya Tuhan. Biar jiwa saya tenang. Saya punya pengharapan yang dari Tuhan. Lakukan itu. Enggak lama-lama saudara, kalau kita benar-benar saudaraku hidup dalam pertobatan. Keluhan kita mengandalkan Tuhan dalam keluhan kita itu. Hitungan Tuhan dalam waktu Tuhan. Masalah kita bebas di hati kita. Saudara, percaya. Tuhan sekali lagi. Itu akan menolong kita. Melalui kuasa Roh Kudus, saudaraku kasih dalam Tuhan. Yang ada di hati kita, membuat hati kita tenang. Amin. Haleluya. Maka permasalahan besar atau kecil relatif tergantung kekuatan, kemampuan setiap orang. Ya. Saudara. Baik besar kecil tergantung kemampuan kekuatan seseorang. Masalah adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen untuk mengambil langkah atau keputusan dari permasalahan yang kita hadapi, saudara. Saya ulangin, bagaimana sikap saudara dan saya sebagai orang Kristen untuk mengambil tindakan atau langkah atau keputusan dari permasalahan yang kita hadapi. Apakah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi atau lebih terpuruk atau hancur oleh karena masalah?
Kalau saudara dalam pertobatan, kalau saudara hidup dalam hadirat Tuhan, saudara hidup dalam melekat pada Tuhan, masalah demi masalah yang Tuhan izinkan, saudara bukan kita, saudara hidup dalam terpuruk, bukan makin hancur, tidak saudara. Kita akan hidup akan lebih baik. Karena ada kuasa Roh Allah, ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita tampil menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Kemuliaan Allah memancar dalam kehidupan kita. Amin. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi kuasa Allah. Bagian kita bertobat, berserah kepada Tuhan. Jujur saudara, kita punya Tuhan Yesus saudara, tidak mau umat-umatnya menyerah. Kita sebagai umat yang menyerah kepada masalah, justru kita berserah kepada Allah, kepada Tuhan. Bukan menyerah pada masalah, tapi berserah kepada Allah. Amin. Jangan kita kalah. Oleh karena tekanan-tekanan dari masalah-masalah yang selalu ada dalam hidup ini. Selama Tuhan izinkan, saudara jangan putus asa. Jangan pesimis. Tuhan Yesus melalui firman-Nya memberikan solusi, jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah umatnya. Amin. Saudara, maka kita bagian apa? Berserah. Berserah. Maka ada pujian, aku berserah. Berserah. Bukan berserah putus asa, tidak. Berserah sepenuhnya Allah adalah mengandalkan Tuhan. Sudah mengandalkan Tuhan, saudara, kita berjuang. Melalui apa? Tuntunannya. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan tuntunannya toh. Memberikannya kan tuntunannya. Nah kalau sudah diberikan tuntunannya, saudara harus ikutin dong. Ikuti jalan Tuhan, tuntunannya Tuhan ikuti. Kalau saudara ikuti, jangan selangkah dua langkah, jangan setengah-setengah. Saudara harus selesai dengan tuntunannya. Tuntunannya Tuhan itu dipagarin apa? Dipagarin dengan apa? Tembok api keselamatan. Allah kita dahsyat. Supaya apa? Supaya kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh pesimis dalam keadaan apapun dalam perjuangan kita untuk berjalan dalam tuntunannya. Haleluya. Saudara rasakan hadirat Tuhan? Saudara rasakan hadirat Tuhan? Buka hatimu. Buka hatimu. Katakan, ya Tuhan, saya mau bertobat. Buka hatimu saudara. Tuhan ingin mendengar di hatimu yang dalam. Adakah di hatimu berkata, ya Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau masuk dalam hadirat-Mu yang sungguh-sungguh. Saya sebagai manusia biasa mau melekat kepada Tuhanku yang luar biasa. Jesus. Oh jiwaku haus. Haus kepadamu Tuhan. Jesus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jesus. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di
Allahku. Hanyalah Engkau satu-satunya Tuhan yang kusembah. Bertepuk tangan buat Tuhan. Baik saudara-saudaraku, di mana berada, tepuk tangan buat Tuhan. Kemenangan, kemenangan kita akan terima. Haleluya. Mari kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Berbicara tentang pohon yang sehat dan kokoh adalah pohon, sekali lagi saudara, saya ulangin. Berbicara tentang pohonnya sehat dan kokoh adalah pohon yang tertanam di tanah yang baik dan mendapatkan asupan air. Maka pohon itu sehat. Sehat karena apa? Dia tertanam di tanah yang baik. Tanah yang baik ada air yang memberikan kehidupan bagi pohon tersebut. Maka firman Allah katakan dalam Yeremia ini, jika orang atau saudara umat Tuhan mau sukses hidupnya, harus tertanam di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada kuasa yang tak terbatas untuk memberkati umat-umat Tuhan. Tuhan tuh sangat mengerti manusia itu hidup pasti ada masalah di dunia ini. Tapi kalau mau sukses keluar dari masalah, ya harus apa? Melekat pada Tuhan. Jalankan firman Tuhan. Apa yang dikatakan di Yeremia ini. Maka dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Diingatkan dalam minggu ini. Sebagai umat Tuhan dalam kehidupan harus ada kedisiplinan dalam kerohanian. Kedisiplinan apa? Kita harus banyak doa. Dalam Filipi 4 yang ke-6, janganlah anda kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya saudara, maka Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Salah. Doa adalah umat Tuhan yang berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah tempat kepercayaan iman berserah. Berharap kepada Tuhan sebagai penolong. Doa melepaskan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan menghilangkan stres. Depresi.
Maka doa itulah jawabannya. Hanya Tuhan Yesuslah sebagai juru selamat, penasehat yang ajaib bagi umatnya, yaitu bagi saudara dan saya. Amin. Kedisiplinan sebagai umat Tuhan harus hidup, ada pujian, ada penyembahan. Di dalam pujian penyembahan mengandung kuasa. Amin. Pertolongan, pembebasan apa yang dialami. Seperti apa? Rasul Paulus dan Silas. Di mana Rasul Paulus dan Silas? Di dalam penjara. Saudara sebagai manusia, apa tidak stres? Dia mengalami suasana yang berbeda karena dia ada di dalam penjara. Untuk menghilangin rasa stres. Maka Paulus dan Silas sebagai umat pilihan memuji menyembah Tuhan di dalam penjara. Dalam suasana yang tidak diinginkan itu. Keadaan sengsara, keadaan yang tidak enak yang dirasakan oleh Paulus dan Silas. Sebagai umat pilihan, sebagai pelayan Tuhan. Di situ kualitas kerohanian dilihat. Di dalam keadaan kesengsaraan. Paulus dan Silas bisa memuji dan menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Kualitas kerohaniannya dinyatakan di situ. Nah saudara, aku kasih dalam Tuhan. Keadaan saudara, apapun keadaan. Ya, mungkin saudara mengalami tekanan, mengalami kesengsaraan. Kualitas saudara nyatakan. Buktikan saudara sebagai orang Kristen yang berkualitas. Melalui apa? Pujianmu, penyembahanmu. Maka apa Paulus dan Silas melakukan pujian penyembahan, Tuhan tidak tinggal diam. Terjadilah kuasa supranatural. Sehingga pintu penjara terbuka. Rantai-rantai membelunggu terlepas. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya, mulai saat ini lakukan. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia. Sehingga kuasa Allah turun dalam pujian penyembahanmu. Segala ikatan yang datangin dari iblis, segala apapun bentuknya, terlepas. Engkau menjadi umat merdeka. Menjadi umat pemenang lebih dari pemenang. Karena ada kuasa Allah turun dalam hidup saudara. Amin. Nyatakan itu saudara. Nyatakan. Jadi jangan takut. Berbagai masalah apapun. Ambil sikap. Masuk dalam doa. Pujian penyembahan dengan iman yang teguh. Ada kuasa Tuhan bekerja untuk membebaskan hati kita yang dirundung dengan masalah. Mungkin hati kita ada awan kegelapan hitam mungkin. Tertutup dalam segala sudut-sudut di hati kita. Akan terbuka. Katakan pasti terbuka. Karena dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah baca aja di rumah. Kisah para 16:25 ya. Lalu selanjutnya apa? Kedisiplinan, menunjukkan kualitas. Kita harus membaca, merenungkan. Melakukan firman Tuhan yang telah kita baca, yang kita renungkan. Jangan yang dibaca, direnungkan tapi tidak melakukan. Harus dilakukan. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Haleluya. Amin. Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Haleluya. Maka firman Tuhan harus kita percaya dengan sepenuh hati. Jangan ragu-ragu bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, kemenangan yang besar. Amin. Tuhanlah yang akan bertempur. Yang menghancurkan, meratakan
Ya, segala persoalan dalam kehidupan umat-umatnya. Karena dialah penerobos, karena dia adalah kepala barisan. Amin. Dalam Mika 2:13. Bahwa Allah menyelamatkan kaum sisa orang Israel dan Yehuda akan kembali ke tanah perjanjian. Demikianlah kita sebagai umat pilihan yang masih hidup di bumi akan diberikan keselamatan daripadanya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Maka jaga hati kita. Jaga hati, segala aspek, segala sudut di hati kita jaga. Jangan melanggar perintah Tuhan. Kita sebagai umat yang Tuhan janjikan kemenangan yang besar. Jangan melanggar perjanjiannya. Pegang teguh komitmen kita dengan konsisten. Tidak menyakitin hati Tuhan. Tidak berbantah-bantahan. Kita harus taat. Kita harus setia. Sampai garis akhir. Amin. Yosua 1:7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Amin. Maka libatkan Roh Kudus sepenuhnya di dalam hidup kita, yaitu melalui hati kita. Ya saudara. Karena Roh Kudus yang diminta oleh Tuhan kepada Bapa di surga untuk hadir di bumi ini. Tinggal di dalam umat pilihannya. Sebagai apa saudara? Penolong, pembimbing. Ya saudara, menegur, menasehati. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 saudara baca ya. Maka itu saudara-saudaraku di mana berada. Miliki gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan. Dan melakukan firman Tuhan serta berbahasa roh. Saudara dan saya mampu menerima kemenangan dari Tuhan dari segala perkara. Baik masalah ekonomi, ya, mungkin masalah tagihan yang tidak bisa dibayar atau belum dibayar, mungkin biaya sekolah anak-anak, mungkin biaya rumah tangga setiap hari. Saudara yang gaji tidak memadai, mungkin karena kena PHK. Masalah rumah tangga juga. Suami atau istri atau anak-anak. Ya, tidak ada kesatuan hati. Tidak ada kebersamaan. Maka rumah tangga itu diombang-ambingkan oleh tidak ada kesatuan hati, tidak ada kesamaan. Ya saudara, kehancuran sudah di depan mata. Maka terjadilah perselingkuhan, lari ke perjudian, narkoba, mabuk-mabukan. Saudara, itu semuanya saya katakan singkirkan. Datang pada Tuhan. Amin. Ya, Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6 ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Begitu ada persoalan masalah, kita hanya masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hanya minta ampun, saudara kita bertobat kalau kita ada salah. Ya, saudara kita melekat pada Tuhan, kita tidak lari ya ke tempat-tempat yang tidak layak. Ya, saudara jangan menambah runcing masalah. Jangan hanya nyari kesenangan sekejap. Saudara bisa melepaskan ya masalah dalam waktu sekejap. Setelah itu masalah lebih besar lagi datang nanti. Bagaimana masalah ini supaya hilang selama-lamanya? Datang pada hadirat Tuhan. Meskipun ada masalah baru lagi, jangan takut. Di balik masalah itu ada rencana Allah yang besar. Bukan kita turun, justru kita naik. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Amin. Mulai hari ini saudaraku kasih dalam Tuhan. Sudah mendengar firman Tuhan. Saya sampaikan. Ambil keputusan. Dengan sungguh-sungguh. Percaya sepenuhnya. Bahwa Tuhan Yesus pasti membebaskan perkara umatnya. Amin. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Di dalam Amsal 3:5 ini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan jalan kita. Amin. Saudaraku, mari kita berjalan bersama Tuhan. Caranya bagaimana? Bertobat. Kita hidup melekat pada Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Apa yang kau baca firman Tuhan, kau renungkan dan lakukan. Jangan sampai pesimis. Jangan berjalan setengah-setengah. Berjalan dengan sepenuh hatimu. Miliki iman yang percaya, yang kokoh pada Tuhan. Yakin. Selesai ibadah ini saudara, aminkan firman ini. Ada jalan keluar. Allah memberikan kemenangan yang besar bagi saudara, saudara dan saya. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari saudara satukan hati kita. Sebelum saya akhiri. Mari saudaraku. Rindukan hadirat Tuhan di dalam hatimu. Mari musik alunkan. Ku rindu kau Tuhan. Jesus. Hamba telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Engkau akan menyelidiki anak-anak-Mu di mana berada. Mereka mengaminkan firman dan melakukan Tuhan. Biarlah di dalam hati mereka ada satu kerinduan hadirat-Mu. Mereka mampu melekat kepadamu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, jalan kemenangan. Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba tidak tahu di mana anak-anak-Mu saat ini. Apakah sedang sakit? Apakah dia sedang duduk, sedang melihat tayangan ini. Tapi hatinya risau. Hatinya tertekan dalam nama Yesus. Mari saudara-saudaraku yang tertekan, yang risau. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, apa yang Roh Kudus tuntun di dalam hatimu. Engkau disuruh menyembah, sembahlah Dia. Engkau menyanyi, nyanyilah buat Tuhan. Engkau disuruh berdoa, berdoalah. Biar kuasa Allah mengalir. 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 Minggu ini mengalir. 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 Jesus. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Alirkan kuasa-Mu seperti apa yang Kau firmankan pada minggu ini. Lawat anak-anak-Mu Tuhan. Apakah melalui kesehatannya? Apa melalui ekonominya? Apa melalui hubungan keluarga? Lawat Yesus. Nyatakan kuasa-Mu minggu ini Tuhan. Hanya berharap padamu. Roh-Mu bekerja di rumah-rumah Tuhan, anak-anak-Mu pada minggu ini Tuhan. Mari saudara suruh berdoa. Saudara suruh memuji. Suruh berbahasa roh. Yesus. Jesus.
Bersukacitalah saudara. Pada minggu ini bersukacitalah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Angkat tangan saudara. Punya iman percaya. Buka hatimu. Engkau menerima kuasa. Kuasa. Terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima. Terima. Kuasa Allah turun. Turun di mana kau berada. Di rumahmu. Di mana kau saat ini berada. Terima. Terima. Akui kemenangan yang darimu. Engkau turunkan di rumah-rumah anak-anak Tuhan. Mengambil kehadiran anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba-Aba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Sampai anak-anak-Mu mendapatkan janji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa pada minggu kedua ini. Lawatan-Mu yang luar biasa. Memberikan jalan kemenangan buat kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu di mana berada. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bangkitkan kembali ekonomi anak-anak-Mu. Beri kebahagiaan rumah tangga anak-anak-Mu. Keluarga anak-anak-Mu. Damai sejahtera sukacita Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tak lupa terus. Kami berseru memohon kepadamu. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Negara kami, negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia, berkati ekonomi Indonesia Tuhan. Supaya rakyat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lagi kemiskinan, kekurangan, susu kebahagiaan. Sampai ke kota-kota, sampai ke desa-desa, sampai ke daerah-daerah. Di mana Tuhan, bangsa kami dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Beri kekuatan pemimpin bangsa kami. Tuhan, beri panjang umur, beri kesehatan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota. Semua jajaran dalam pemerintah, pusat pemerintah daerah. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pemimpin kami, gembala kami. Bapak Dr. Isun Niko Nyoto Harjo. Kau berkati Tuhan, Bu Hermin kau berkati. Keluarga besar kau berkati. Para wakil-wakil, para rayon luar negeri, dalam negeri kau berkati. Gembala-gembala kul kau berkati Tuhan. Gembala cabang ranting kau berkati. Makasih ya Bapak. Kami sambut Tuhan. Pada bulan Juli nanti kami dapat beribadah bersama. Jakarta dan kota-kota lainnya sudah aman, sudah terkendali. Bukan bertambah, tapi sudah tidak ada lagi virus corona COVID-19 oleh karena kuasa darah Yesus. Itu iman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anak-Mu menjadi bagian berkat. Pada minggu ini kau berkati mereka semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Bagi yang percaya diberkati, katakan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, shalom.